Bab ke-212. Gali masuk ke kamar dan mendapati Riana masih berkutat dengan peralatan makeup. Wanita itu terlihat lebih cantik dengan gaun yang membalut tubuhnya. Jangan terlalu cantik. Jaga pandangan laki-laki di luar sana, ucap Gali. Ini dandannya biasa aja loh, Mas. Biasa di mata kamu, belum tentu biasa di mata orang lain. Sebenarnya, ia hanya melindungi hatinya dari rasa cemburu jika ada yang memandangi Riana karena kecantikannya. Iya, ini sudah mau selesai. Kok? Gali memilih duduk di tepi tempat tidur, memandangi setiap pahatan sempurna di wajah sang istri. Tak bisa dipungkiri, baginya Riana adalah wanita tercantik di dunia. Oh ya, pembangunan proyek sudah berjalan 90%. Kita sudah bisa pulang. Tiba-tiba keraguan menyusup ke hati Riana. Jika boleh jujur, kembali ke kota yang membawa banyak kenangan buruk itu membuatnya khawatir. Apalagi jika mengingat dosa-dosanya yang ia lakukan di masa lalu, yang membuat sebagian besar anggota keluarga Darmawan tidak menyukai dirinya. Bahkan hinaan Mama Indah masih terngiang di telinga. Dan Gali dapat melihat kesedihan yang tersembunyi dalam tatapan sang istri. Kenapa sih, sayang? Aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Mas, apa ada masalah? Bukan. Kamu tahu sendiri kalau sejak dulu sebagian anggota keluarga kamu tidak menyukai aku. Riana berucap lirih. Bagaimana dengan Vio nanti? Aku takut dia akan ikut menanggung kesalahan yang pernah kulakukan. Dia mungkin akan dikucilkan dan dijauhi. Gali paham perasaan Riana. Hal yang membuat wanita itu pergi meninggalkan segala kemewahan yang ditawarkannya adalah karena merasa tidak sanggup bertahan di tengah kebencian keluarganya. Itu tidak akan terjadi. Aku akan memastikan Vio tidak akan mengalaminya. Aku hanya takut kesalahanku berimbas pada Vio. Dulu, ibuku sangat membenci Aileen. Aku takut Vio yang akan mendapatkan balasannya. Kamu bicara apa sih? Sudah cukup kamu menghukum diri selama ini. Vio tidak akan menanggung apapun. Kamu sudah membayar semuanya. Aku hanya merasa masih tidak layak. Sudah, pokoknya kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu dan Vio. Lagi pula kita tidak akan tinggal bersama Mama dan keluarga lainnya. Bertiga saja seperti ini sudah nyaman. Riana mengangguk pelan. Yuk, jalan sekarang. Bukannya kamu bilang mau bantu Umi mempersiapkan penyambutan untuk tamu? Iya, Mas. Rumah Abah tampak hiruk pikuk pagi itu. Sejak 2 jam lalu tetangga terdekat sudah mulai berdatangan. Kabar tentang Melati yang akan dinikahi seorang pengusaha membuat semua orang terkejut dan hampir tak percaya. Terlebih, karena aksi nekat Melati yang sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon rumah beberapa waktu lalu. Membuat para tetangganya heboh dan ketakutan. Kini semuanya tampak berbeda. Melati lebih tenang dan tidak sering melamun. Ia kembali aktif dalam pengajian-pengajian yang diadakan di masjid. Persis seperti Melati yang dulu, sebelum batalnya pernikahan antara dirinya dan Zafran. Wah, cantik sekali, ucap Riana, sesaat setelah seorang MUA selesai memoles wajah Melati dengan makeup. Terima kasih, Mbak Riana, balas Melati sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Sebenarnya ia sedikit gugup sejak semalam, bahkan sulit tidur. Beberapa hari ini ia sering bermimpi buruk dan akan membuatnya terbangun di sepertiga malam untuk menjalankan syalat. Ribuan doa ia panjatkan setiap malam. Berharap mimpi yang selalu menghantuinya tidak menjadi nyata. Kenapa, Mbak Mel? Sepertinya sedang gelisah, tanya Riana, kala menyadari tatapan kosong wanita itu. Melati menghirup banyak-banyak udara sambil mengangguk. Bayang-bayang kejadian dengan Zafran masih terlintas dalam ingatan. Akankah kali ini ia tak akan menelan kekecewaan? Sama seperti kejadian beberapa tahun lalu. Saya agak takut, Mbak. Takut kenapa? Wanita itu tampak mulai gemetar. Beruntung wajahnya tertutupi oleh makeup. Jika tidak, wajah pucatnya pasti akan terlihat jelas. Meskipun Melati tidak memberi jawaban pasti, tetapi Riana mampu menebak apa yang ada di dalam pikiran wanita itu. Insya Allah Doran dan keluarganya akan datang dan menepati janjinya. Tidak akan terjadi apa-apa. Melati sedikit lebih tenang. Meskipun berulang-ulang ia melirik ke arah jarum jam. Waktu sudah mendekat ke pukul 10 pagi.
Rombongan keluarga pihak laki-laki sudah terlambat 1 jam dari waktu yang telah ditentukan. Riana, lama tidak bertemu. Sapa Bu Warsi, ketika Riana baru saja keluar dari rumah Abah. Sejenak Riana memandang wajah wanita itu. Assalamualaikum, Bu, apa kabar? Balas Riana sopan. Waalaikumsalam. Riana, baik sekali. Wanita itu memandangi Riana dari ujung kaki ke ujung kepala. Penampilan Riana yang jauh berubah membuatnya pangling. Terlebih, saat melihat Vio yang mirip seperti seorang putri. Bukan lagi anak perempuan dengan pakaian kumal. Wah, sekarang kehidupan kamu jauh berubah? Ya, alhamdulillah, Bu. Riana menunduk. Wanita inilah yang dulu kerap meminta dirinya untuk menjadi seorang model. Namun, Riana selalu menolak karena tidak ingin membuka hijab. Oh ya, Riana, apa kamu kenal dengan calon suami Melati? Saya dengar-dengar calon suaminya Melati itu berasal dari keluarga kaya raya. Tapi, apa dia sudah tahu bagaimana kondisi kejiwaan Melati sampai nekat mau menikahinya? Riana kembali terdiam. Ia tahu tidak boleh asal jawab, sebab salah sedikit saja bisa menimbulkan kehebohan di kompleks mereka. Bu, sebelum melakukan prosesi lamaran, keluarga dari pihak laki-laki pasti sudah mencari tahu lebih dulu. Dan Abah juga tidak akan sembarang memilih jodoh untuk anaknya. Kan? Iya, sih. Tapi kan sayang kalau laki-laki mapan dan kaya raya itu harus dapat perempuan seperti Melati. Astagfirullah, Bu, istighfar. Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Alhamdulillah, Mbak Melati bertemu dengan seseorang yang tidak hanya pandai melihat kekurangan, tapi juga pandai melihat kelebihan yang ada di dalam dirinya. Jangan karena Mbak Melati pernah mengalami masa kelam dalam hidupnya, lantas kita menilainya tidak layak. Semua orang layak di mata Allah. Riana tidak memperpanjang. Ia memilih segera meninggalkan pemilik rumah yang pernah ia sewa itu. Mari, Bu, saya mau ke masjid dulu. Waktu sudah menunjuk ke pukul 1 siang. Namun rombongan keluarga dari pihak lelaki belum juga tiba. Bukan hanya Abah dan Raihan yang mulai gelisah. Bahkan para tetangga yang tadinya menunggu dengan antusias sudah mulai saling berbisik satu sama lain. Entah apa yang terjadi, acara yang semula dijadwalkan pukul 9 pagi itu molor selama berjam-jam. Menimbulkan banyak tanda tanya. Pak Ustadz, sudah jam 1 siang. Nih, apa pihak laki-laki berhalangan datang? Tanya salah satu tetangga. Abah melirik Raihan yang sejak tadi terlihat memainkan ponselnya. Lelaki itu tampak menggeleng. Tidak ada yang bisa dihubungi. Abah. Jawaban Raihan membuat Abah mulai meragu. Namun, ia masih berusaha berpikir positif. Kita tunggu saja lagi. Mungkin ada halangan di jalan. Sementara di kamar, Melati masih terduduk di tepi tempat tidur. Tatapannya nanar dan kedua tangan meremas ujung pakaiannya. Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan. Terlebih, lelaki yang berjanji akan menikahinya itu belum dapat dihubungi sejak subuh tadi. Tenang, Mel. Mungkin Nak Darn masih di jalan. Ucap Umi yang sedang berusaha menenangkan putrinya yang hampir menangis. Apakah Dan benar-benar akan datang? Umi. Atau, apa mungkin dia berubah pikiran? Insya Allah tidak, Nak. Mungkin ada halangan di jalan. Wujukan Umi tak serta-merta membuat Melati jadi lebih tenang. Sesekali ia menatap keluar jendela demi memastikan. Namun, setelah menunggu hampir 30 menit lagi, ia mulai putus asa. Bulir-bulir air mata mulai berguguran. Sekali lagi Melati kehilangan harapan. Mungkin benar bahwa tidak akan ada lelaki yang benar-benar menginginkan dirinya dengan tulus. Dulu Zafran datang menawarkan sejuta janji. Namun, ia membuatnya menunggu selama 3 hari. Dan sekarang Darren pun melakukan hal yang sama. Sepertinya Kak Darren dan keluarganya tidak akan datang. Umi, kita tidak usah menunggu lagi. Melati menyeka air mata, duduk di depan meja rias dan memandangi pantulan dirinya yang terlihat begitu menyedihkan di matanya. Kemudian meraih selembar tisu. Ya Allah, aku pasrah. Kalau kebahagiaan bukan untukku, semoga hatiku bisa kuat dan tidak rapuh lagi. Baru saja wanita itu akan menghapus makeup, pintu tiba-tiba terbuka dan memunculkan sosok Raihan. Lelaki itu tampak tergesa-gesa.
membuat Melati merasakan seluruh tubuhnya meremang. Mel, Umi, Tarn sudah datang.